Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badannya sehat selalu, mendapatkan limpahan nikmat iman Islam, banyak rezekinya, amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang sesuatu yang dapat atau mengakibatkan jatuhnya sikap radikalisme, sikap keras, ekstremisme, itu adalah iltibasul mafahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ammatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Iltibasul mafahim. Iltabasa yaltabisu, rancu. Iltibasul mafahim, kerancuane piro-piro pemahaman. Pemahaman yang rancu dapat mengakibatkan sikap radikalisme atau ekstremisme. Waqad adda hadzal khabashu fi fahmil Islam. Bahwasanya kegelapan di dalam memahami Islam itu, bahwasanya waqad adda hadza, bahwasanya salah pemahaman, kerancuan pemahaman itu dapat mengakibatkan kegelapan di dalam memahami Islam. Wa adama wuduhir ru'yah li usuli syariati, dan juga tidak adanya kejelasan di dalam meneliti usul syariah, dasar-dasar syariat agama. Wa maqasid risalatih, kemudian maqasid, tujuan risalah dari agama Islam. Ila iltibasin katsirin minal mafahimi al-islamiyati, maring rancune, jadi kebanyakan kerancuan itu menyebabkan kerancuan di dalam memahami Islam. Wattirobiha, kemudian gangguan dan kerancuan di dalam mafahimil Islam. Fi adhani syabab, ing dalam piro-piro pemikirane pemuda, au fahmiha ala ghairi wajiha, dan kerancuan itu ternyata meracuni pemikiran para pemuda, merancuni pemikiran ala ghairi wajiha,
atas dasar sesuatu yang tidak semestinya. Wa minha mafahim muhimmah, mafahimu muhimmatun yulzimu tahdidaha wa tawdihaha lima yatarattabu alaiha min asarin balighatin al-khaturata fil hukmi alal akhirina wa taqwimihim. Contoh daripada hal itu, contohnya salah satunya mafahim, pemahaman muhimmatun kang penting, yulzimu yang menetapkan apa mafahim, tahdidaha wa tawdihaha, batasan-batasan dan penjelasannya atas sesuatu yang sudah menjadi tartib urutan min asarin balighatin, jatuh pada al-khaturata, bahaya fil hukmi alal akhirin wa taqwimihim wa takshiful alaqati bihim, wa dzalika mislu mafahimil imani wal islam wal kufri wasyirk. Contoh dari pemahaman yang rancu itu sulit membedakan untuk memahami apa itu iman, apa itu Islam, apa itu kufur, apa itu syirik, wan nufaq wal jahiliyah, apa itu munafik, apa itu jahiliyah, kebodohan, wa nahwiha. Nah, jadi masing-masing ini, qadiyah-qadiyah ini, iman itu apa, Islam itu apa, itu kadang kalau tidak bisa memetakan, itu akan terjadi kerancuan. Apa itu kufur, apa itu syirik, kalau tidak bisa membedakan, maka akan timbul kerancuan. Maka yang terjadi di masyarakat menjadi ricuh dan rancu, membuat kegaduhan saja. Kalau tidak faham. Kalau faham ya insya Allah maka akan luas, maka akan moderat. Kalau tidak paham ya bisa saja mengakibatkan sikap radikalis. Sudah, lanjut. Inna qauman lam yatazuqu al-lughata. Bahwasanya kaum tidak sempat mengincipi bahasa, merasakan bahasa Arab. Walam yudriku asraraha, dan kadang tidak tahu rahasia-rahasia bahasa. Tahu tapi tidak ngerti maknanya. Qalatu fi hadhil mafahim bainal haqiqati wal majaz. Satu kaum tersebut memahami dan kemudian mencampur adukan pemahaman antara makna hakikat dan makna majaz. Fahtalatat alaihimul umur, sehingga satu qadiyah tertentu, satu permasalahan tertentu menjadi campur-campur. Antara iman dan Islam dicampur-campur. Wal talbasat alaihim subul. Lalu kemudian ranculah metode-metode yang dipakainya. Wadarabatul mawazin. Lalu kemudian rancu di dalam menimbang, menakar. Innahum lam yufariqu bainal imanil mutlaq wa mutlaqil iman. Satu kaum tersebut kemudian tidak mampu membedakan antara iman yang mutlak dengan mutlaqul iman. Wa bainal Islam al-kamil wa mujarradil Islam, tidak mampu membedakan Islam yang sempurna dan Islam itu sendiri. Walam yumazizu bainal kufril akbaril mukharaji anil millah, dan juga tidak mampu membedakan antara kufur yang akbar, yang keluar dari agama, wa kufril maksiyah, dengan
kufur maksiat. Beda. Ada kufur yang artinya keluar dari agama. Ada kufur yang artinya hanya sebatas maksiat. Wala baina syirkil akbari wa syirkil ashar. Tidak membedakan antara syirik akbar dan syirik ashar kecil. Wala baina nufaqil akidati wa nufaqil amali. Tidak membedakan antara munafiknya akidah dan munafik di dalam amal. Orang munafik itu ada dua, ada di dalam hal kemunafikannya di dalam akidah, ada juga kemunafikannya di dalam hal amaliyah. Itu harus dibedakan. Kalau tidak bisa membedakan, maka akan terjadi kerancuan dan mengakibatkan radikalisme. Wa ja'alu jahiliyatal khalqi was-suluki ka jahiliyatil aqidati sawaun. Lalu kemudian kaum itu menjadikan kebodohan satu makhluk manusia, wasuluki, kebodohan di dalam hal suluk, itu kajahiliyatil akidati, kaya dene bodoh di dalam hal akidah. Kadang di tengah masyarakat, apalagi orang kampung, ya hanya sekedar menjalankan syariat, mereka mungkin masih menggali juga podo-podo belajarnya. Tapi satu kaum ini kadang menjustifikasi bodoh secara akidah sehingga dihukumi sebagai orang yang syirik karena kebodohan. Ini bahaya. Wa min huna yajibu ilqau ba'did dawi ala hadhil mafahim. Maka daripada itu ya wajib satu keharusan ya ilqau ba'did dawi, meletakkan sebagian cahaya terhadap pemahaman ini, atau si mau'iduhu kitabun al-murtaqab an khutiyat takfir insyaallah. Jadi mu'alif sendiri nanti di dalam kitabnya Al-Murtaqab an Qadiyat Takfir, Syekh Yusuf Qardawi nanti akan menjelaskan di dalam kitabnya tersendiri, hatta la yufti al-khabashu fiha ila khatarin jazimin, sehingga kegelapan itu tidak memenuhi, tidak mengotori satu kekhawatiran, keraguan. Fal iman idza atlaqo yansarif ilal kamil. Iman itu ketika diucapkan maka pecahannya itu artinya bisa al-kamil, iman al-kamil. Wa huwa ma yajma'u baina tasdiqil jinani wa iqraril lisani wa amilil jawari wal abdan. Orang ketika ya saya beriman, maka artinya iman al-kamil. Artinya iman kamil itu satu pengertian yang mengumpulkan beberapa hal, tasdiqul jinan, iqrarul lisan, lisannya berikrar, wa amalul jawari wal abdan, raganya, anggota tubuhnya melakukan amal. Wa hadha huwa al-iman wal mazkur fi misli qouli ta'ala. Maka iman al-kamil inilah, iman yang sempurna inilah sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan, bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin adalah orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hatinya bangkit, hatinya gumregah, semangat bangkit. Nah, itu mukmin yang kamil, artinya begitu.
Wa qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bejo temen orang-orang kang mukmin di mana dia salat, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka khusyuk. Jadi kalau orang khusyuk berarti artinya menurut ayat ini imannya sempurna. Bukan diartikan orang yang tidak khusyuk itu tidak memiliki iman, tidak. Orang yang memiliki sifat khusyuk di dalam salatnya artinya orang tersebut imannya sempurna. Indikasinya apa? Dari khusyuk itulah. Oh begitu. Wa qaluhu, lalu firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wong-wong sing beriman iku ya iman ning Gusti Allah, iman ning Rasul. Tsumma lam yartabu, tidak ragu, yakin, wa jahadu bi amwalihim, sungguh-sungguh berjihad dengan hartanya, wa anfusihim, jiwanya, fi sabilillah, ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang sungguh-sungguh. Maka ayat-ayat ini artinya orang-orang yang beriman yang sempurna itu digambarkan di dalam surat Al-Hujurat itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih malam yartabu wa jahadu al-ayat. Wa fi misli qaulihi sallallahu alaihi wasallam, adapun misalkan Kanjeng Nabi nantikan di dalam sanad, di dalam matan hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, artinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka sambunglah rahimahu, kerabat dekatnya, sambunglah silaturahim. Di dalam redaksi lain fal yaqul khairan aw liyasmut, maka ucapkanlah kebaikan atau diam. Maka yaitu sempurnanya iman sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi itu, orang yang beriman yang sempurna itu yang menjalin silaturahim, kemudian menjalin falyaqul khairan aw liyasmut, ngomong baik atau diam. Itu sempurnanya iman. Wa wal manfiyu misli qawlihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lalu ada yang dinafikan, misalnya di dalam di dalam sabda Rasul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya ya tidak beriman satu orang sehingga dia mencintai dirinya sebagaimana dia sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya orang yang beriman itu ya dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau ada orang tidak cinta kepada dirinya, tidak cinta kepada saudaranya, bukan berarti dia diartikan tidak memiliki iman. La yu'minu itu bukan berarti la yu'min orang tua iman. Artinya imannya orang sempurna. Wa qaluhu lan dawe Kanjeng Nabi la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min.
Wa qawluhu la yazni az-zaniyu hina yazni wa huwa mu'min. Begitupun sabda Nabi, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina kecuali dia dalam keadaan mukmin. Itu artinya orang yang berzina bukan berarti tidak memiliki iman. Artinya tidaklah imannya sempurna kalau orang itu melakukan zina. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak minum khamar bila mana dia minum khamar dalam keadaan mukmin. Artinya tidaklah kemudian orang yang minum khamar tidak memiliki iman. Tidak. Artinya bahwa orang yang minum khamar imannya tidak sempurna. Wala yasraqu asariqu hina yasraqu wa huwa mu'min. Kalau orang mencuri tidaklah mencuri kecuali dalam keadaan iman. Artinya orang yang mencuri itu adalah imannya tidak sempurna. Justru dengan tidak mencuri itulah dia imannya sempurna. Fannafyu huna yunsabu ala kamalil iman la ala aslil iman. Artinya sebagaimana yang disebutkan semuanya sabda-sabda Nabi tersebut di atas, sabda-sabda Nabi tersebut itu menuangkan, jadi menafikan kamalul iman la ala aslil iman. Tidak berarti imannya belas, orang itu iman belas, tidak menghapus iman yang asal. Hanya saja imannya tidak sempurna. Kama taqulu laisa birajulin man la yakharu al ahli. Sebagaimana satu ibarah engkau mengatakan laisa birajulin man la yakharu al ahli. Tidaklah orang lelaki itu tidak cemburu kepada istrinya. Itu bukan laki-laki kalau tidak cemburu kepada istrinya. Artinya sempurnanya seorang lelaki itu ya cemburu kepada istrinya. Walaysa bi'alimin man lam ya'mal bi ilmih. Orang yang alim bukanlah orang alim kalau tidak mengamalkan ilmunya. Ini secara teks artinya begitu. Tapi artinya orang yang alim itu yang sempurna kealimannya itu yang mengamalkan ilmunya. Kalau ada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, berarti alimnya tidak sempurna. Fa nafsi hunalika amali rajulah la li asliha wa li kamal ilmi la li aslih. Jadi itu menerangkan sempurnanya sifat kelelakian. Itu ya harus cemburu. Kalau tidak cemburu, apakah bukan tidak laki-laki? Ya masih laki-laki, cuman tidak sempurna laki-laki. Wali kamal ilmi la li aslih. Laisa bi alim man lam ya'mal bi ilmi. Orang alim itu kalau tidak mengamalkan ilmunya bukan orang alim. Artinya kamalul ilmi la li aslih. Artinya sempurnanya ilmunya begitu harus diamalkan. Wa dzal iman al kamil huwa alladzi akhbara anhu al hadis. Anahu qal bid'un wa sab'una syu'batan wal haya syu'batun minal iman. Ada 70 cabang. Haya, malu, sifat malu itu syu'bah, itu cabang minal iman. Malu itu cabang dari iman. Wa wallazi allafa fi al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi kitabu al-Jami' li Syabil Iman. Hal tersebut sebagaimana yang ditulis, yang dikaryakan oleh Al-Imam Abu Bakar al-Baihaqi di dalam kitab
kitabnya Al-Jami' li Syu'bil Iman. Wa hiya sya'bun tastamilu aslas syajarah. Artinya bahwa hal itu sebagaimana cabang daripada asal dari satu pohon. Ibaratnya begini. Pohon itu memiliki cabang. Wahya al-aqaid, memiliki tangkai, wa tasmilu al-furu, tangkai. Memiliki bagian-bagian. Pohon itu ibaratnya memiliki bagian. Ada aqaid, akar. Kemudian tasmilul al-furu, memiliki batang. Kemudian batang itu memiliki cabang lagi, wasimar minal ibadati wal muamalati wal akhlaqi wal adab. Dari cabang itu kemudian ada daunnya, kemudian ada buahnya, dan itu ibadah, muamalah, akhlak, kemudian adab, tata krama. Itu adalah buah daripada pohon. Faman doya'al asla bil kuliyati. Kalau orang tidak memiliki atau menyia-nyiakan al-asla yang dasar bil kuliyah, faqad intafa'anhu mutlaqal iman. Maka dia otomatis ternafikan untuk mendapatkan iman. Wa man doya'abad al-furu wa aslal iman baqin. Kalau orang menyia-nyiakan sebagian furu, sebagian cabang saja, wa aslul imani baqin, tapi dia memiliki iman, faqad intafa'anhu min kamalil iman biqadri ma doya'a minha. Kalau orang punya pohon masih ada akarnya, berarti masih ada imannya. Maka tidak menutup kemungkinan ada nanti yang tumbuh dari hal itu. Tapi kalau tidak memiliki dasar akar yang kuat, itu ya tidak dapat mendapatkan buah. Tapi kalau masih ada akarnya, masih ada kemungkinan. Soalnya akarnya masih tumbuh, batangnya masih ada. Meskipun godongnya sudah kering, tapi masih ada kemungkinan, masih ada buahnya. Begitu. Tapi kalau akarnya sudah kering, sudah rontok, akarnya sudah kering, nggak bisa tumbuh otomatis. Walakin la nahkum alaihi bil kufri. Tapi kita tidak menghukumi itu hal dengan satu kekufuran. Wa aslul iman, adapun iman yang fundamental itu huwa majaa fi hadis Jibril, sebagaimana hadis Jibril alaihissalam. Al-iman, dalam satu hadis Jibril mengatakan al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri wa bil qadari wa tu'minu bil qadar. Iman iku pokoke yakin iman ning Gusti Allah, iman ning malaikat, iman ning kitab Gusti Allah, iman dumateng Rasul, iman hari akhir, iman dumateng qadar, baik buruknya itu adalah minallah. Itu yang aslul iman yang sangat fundamental. Wa qad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar wa al-Misab, mudah bermanfaat sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Baik sedulur, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.